Masih Bali Cooks dengan Ronald. Selamat datang di Bali Cooks. Semoga semua sehat, semoga semua baik dan dalam keadaan semangat. Tetap berkarya yang positif. Hari ini hari yang menarik. 1 tahun lalu saya sempat upload dengan chef yang luar biasa dan chef yang multi talented, terutama masakan Bali. Wah, dia kuasai benar. Oke, Chef Komang Adi. Hai, jadi kembali saya di Bali Cook. Jadi pagi ini saya sharing melalui Bali Cook. Saya akan buat masakan besiap mesra lan botok hati. Yeah. Nah, itu jadi combining ya. Oke. Kebetulan ini juga kita persembahkan kita berdua dari tim kuliner tradisional Indonesia. Nah, apa itu Kita Chef? sampaikan untuk Chef D Kanal 25. Selamat Ulang tahun. ICA Indonesia Chef Association. Atau disebut dengan ahli kuliner Indonesia. Oke. Kemudian gulung pelan, bagian H akhirnya itu ada di bawah. Ya, tarik, kencengin. Sayur paku. Wow. Wow. Wah. Cairannya, juice-nya bagus. Wow. Benar-benar juicy, full spice dan nggak kecewain. Oke, bahan-bahannya apa, Chef? Nah, tentunya saya pakai paha ayam atau chicken leg Paha ayam. Kenapa paha ayam? karena rencana saya mau gulung. Ah, oke. Ada skinnya Ya. juga. Ya. Kulitnya. Lebih bagus apa ini? Kalau leg itu lebih juicy dia. Lebih juicy ya, lebih juicy. Lebih juicy. Kalau Ya. yang mau diet pakai breast nggak apa-apa, yang diet ya. Oke. Tapi yang Terus mau original ini pakai chicken leg. Ya, Kemudian ada ati ya. Ati bisa dibeli di pasar jadi kemudian hati ayam ya, hati ayam. Kemudian bumbu gampang banget. Jadi bumbunya hanya cabai besar, cabai rawit. Cabai rawit ini sesuai selera aja. Berapa berani kadar pedasnya. Oke. Kemudian garlic, kemudian ada shrimp paste. Terasi. Terasi. Ya. Nah, nanti saya akan combine sedikit dengan daun jeruk kafir lime. Oke. Nanti untuk ati itu untuk bikin botok itu saya akan wrap di banana leaf. Sebelumnya saya akan mix marinate dengan basa genep. Nah, saya yakin kalau Anda rajin nonton Bali Cook itu basa genep udah ada. Jadi nanti saya akan combining di sana. Kemudian dari prosesnya itu setelah matang nanti saya akan roll di sini. Oke. Kemudian untuk besiap mesra ini saya kasih tips sedikit. Jadi saya akan combining dengan kecap inti. Inti juara ya. Ya. Saya lanjut nanti kita hidangkan dengan pakis. Kalau bahasa Wow. Inggrisnya fern tips. Fern tips. Nah, Sayur kenapa pakis. Kenapa saya pakai pakis? Karena sekarang musim hujan banyak sekali. Petani yang ada di desa dia petik begini, kita bantu. Ini Bali Cook bantu Ya, untuk ya. promoting pakis. Ya, ini pakis bagus ya. Ini kemudian dengan lontong. Nanti lontongnya saya akan siram dengan kaldu. Kalau ketupat boleh, Chef? Boleh. Boleh ya. Ketupat boleh ya. Nasi juga boleh. Nasi boleh, cuman kuahnya harus pisah. Kuahnya bisa. Nah, itu Ya. saya Ya. Oke, lanjut. Sekarang Boleh, ada ini ya, ada cabai merah sekitar 5 ya. 5. 5. Kalau mau ditambah lagi enggak Oke. masalah karena Jadi merahnya akan lebih Ya. banyak nanti. kita pinginnya dia warnanya tuh merah. Kalau Merah. lebih mesra tuh merah warnanya. Ya. Tapi kalau untuk kadar pedas ini. Oke, Chef bisa bantu Ngulek. ya. Oke, saya ngulek. Sini saya. Nah, oke. Sementara saya akan proses ati karena ini harus dimasak ya. Kemudian tulangnya ayam saya juga akan proses ya. Oke, saya akan boneless. Berarti mesra ini berarti apa tuh bahasa Indonesianya? Mesra itu terasi ya. Mesra itu bahasa terasi. Balinya, terasi bahasa Balinya sere. Jadi mesra itu ada terasinya. Ah. Taste-nya memang lebih strong ke shrimp paste atau sere atau terasi ya. Terasi ya. Oke. Kita akan proses di boneless. Berarti cuman tulangnya aja dikeluarkan, Chef ya? Ya. Lepas tulangnya Semua lemak, kulit digunakan. digunakan. Ya. Nah, ini nantinya akan saya pakai kaldu ya tulangnya Ya. untuk kuahnya. Jadi tulangnya nggak dibuang, teman-teman bisa pakai untuk kaldu ya. Kaldu yaitu dari dasar tulang ini. Nggak perlu langsung digoreng lagi, langsung masukin ke ini aja, Chef. Langsung. Langsung masuk di. Ya karena kita punya chicken leg Iya. segar. Iya. Dan kalau dia frozen beda. Oke. Bawang putih, cabai sama cabai merah besar, cabai kecil ya, cabai merah besar. Semakin merah nggak apa-apa ya?
Maksudnya dia banyak cabenya nggak apa-apa ya, cabai merahnya? Kalau misalnya Anda punya cabai yang overripe, maksudnya yang sudah matang tapi nggak busuk, Ya, saya bagus. punya. Jadi warnanya akan keluar banget. Ya, berair gitu ya, yang berair. Ya, Jadi kalau punya cabai yang berair, yang Itu lebih bagus. bukan busuk ya, tapi masih bisa digunakan ya. Iya, bisa. Kadang kalau kita taruh kulkas berair, kita masih gunakan. Nah ini langsung saya grind ya, saya hancurkan ya. Hancurkan. Iya. Hancurkan saja, Chef. Nah, ini saya kasih tambahan candle nut. Iya. Langsung jadi. Ini tergantung dari ayamnya. Kalau misalnya Anda mau pakai ayam merah itu lebih tekstur dagingnya lebih keras, lebih halus. Tambahin ini lebih banyak. Ya, Chef. Ya. Langsung aja ya. Langsung. Ya. Ya teman-teman, jadi dihancurin. Pakai blender boleh nggak? Pakai blender boleh. Cuman yang namanya taste kita mau masak, lebih baik lah kita pakai ulekan. Ulekan ya. Nah ini untuk dagingnya kita pukul-pukul dikit biar dia nanti bumbunya besar. Ini saya akan marinate, jadi saya gunakan kecap sehingga taste-nya rasa kesegaran ayam itu udah mulai. Nggak usah repot-repot, pakai ini aja. Tuh, 1, 2, 3, 4. Udah, nggak perlu banyak. Jadi ini biarkan dia bereaksi sembari kita nunggu yang lain. Ini dia sudah bereaksi. Jadi saling ditumpuk begini, udah ada sip, jangan diapa-apain. Simpel kan? Berapa lama Chef? Ini paling nggak 15 menit. 15 menit ya. Nah untuk ati juga demikian. Ini atinya, ini saya kira 250 gram ya atinya. Saya kasih 3. 1, 2, 3. Oke baik. Saya akan bikin botok ati karena ini perlu proses, karena setelah jadi botok ati akan masuk ke sini. Dan dia pun dimasak nggak terlalu masak, jadi half cook is enough. Tapi tetap stylenya saya akan pakai wrap, jadi dibungkus dengan daun pisang. Oke, ati jadi saya isi dengan bahasa genep ya, bumbu Bali. Nah, kemudian saya akan combine dengan daun jeruk. Biar nggak pahit, nah batangnya ini kalian buang, yang ini bisa. Nah, tinggal mix. Jadi bumbu genep, kecap inti, kemudian pakai sama daun jeruk. Udah, cukup. Oke. Bumbu genepnya berapa banyak tadi Chef? Untuk 250 gram liver atau ati, kita pakai bumbu genep cukup 80 sampai 100 gram, cukup. Oke. Nah, ini akan saya bungkus Daun jeruk secukupnya ya. secukupnya, karena dia untuk menghilangkan bau amis. Oke, tips untuk menghilangkan bau amis, tambahkan daun jeruk. Ya, ini udah dimarinasi atau dibumbui dengan kecap tadi, kemudian ini juga bumbu genep, daun jeruk. Jadi ini dua perbedaan metode masak yang beda ya? Ya. Ya, jadi yang satu ini dibungkus, yang ini digulung. Ya. Oke, Jadi satu. dia posisinya liver dia akan peel, jadi di dalamnya ini chicken leg. Ah, ya. Tapi dua-duanya di dalam ini ya, di dalam. Jadi dia akan menjadi satu masakan. Oke, dengan proses tadi yang beda ya. Jadi ada dua rasa nanti. Kalau saya selalu bikin yang aneh-aneh lah. Oh iya. Yang nggak bosan. Yang aneh tapi enak ya Chef ya? Ya, itu yang penting. Nah, Aneh tapi enak. Oke, Chef Ron punya toothpick ya? toothpick sate ada? Ada ya. Oke, ini kita akan bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alamilit semua. Ini bisa dipakai. Ini bungkusnya sama seperti Anda bikin tum atau apa. Ini kita akan bake ya, di atas api langsung. Itu langsung ditambus? Ya. Nah, tambus itu coba pengertiannya apa Chef kira-kira Chef? Tambus itu bahasa Balinya bake atau dipanggang dengan panas bara api. Oh, berarti dia tidak direct fires, tapi dia ada panas dari sekelilingnya. Oh, berarti nggak langsung kena api, maksudnya seperti itu ya? Ya. Oke. Oke, sekarang botok ati saya akan masak ya. Ini half cook sekitar 15 menit
cukup. Jadi ya, tapi dia tidak langsung di api direct, jadi hanya sebelah aja. Sembari saya akan masak kuahnya. Chef Ron mungkin deketin. Ya. Saya akan pakai bumbu Bali 1, 2, kemudian nih untuk kuahnya 1, 2. Oke, tulang yang tadi saya akan masukkan. Jadi untuk rasa kuahnya. Ini bumbu sudah diulek, saya akan haluskan lagi ya. Nah, ini bumbu mesrunya ada terasinya. Terasinya yang lumayan. Nah. Oke, ini bumbu mesrunya sudah. Jadi tidak perlu harus fine sekali. Jadi cukup segini. Jadi Anda bisa lihat warnanya. Jadi dia ada sedikit dark, gelapnya itu karena terasi ya. Kalau dilihat ya mirip lah warnanya, beda. Kemudian dia cabenya lebih menonjol. Kemudian tidak harus dia rapi banget. Nah, kalau ini Anda buat ayamnya panggang, disuir-suir, kemudian di toast pakai ini, diaduk dengan ini, digoreng, udah jadi. Mau ayam, mau daging sapi, gitu. Boleh. Daging sapi pun direbus, mesit isi ini. Jadi kalau bahasa kerennya tuh pulled pork atau pulled beef. Nah, ini pakai bumbunya kalau tradisional. Nah, ini kuah udah bubbling, kemudian ini pun dia sudah mulai panas, sudah di dalam. Karena harapan saya, ati itu dia harus setengah matang. Kalau dia masih mentah dicincang, dia akan berubah. Jadi dia akan hancur. Jadi dia akan seperti darah nanti kelihatan. Nah, ati itu lebih baik dia setengah matang. Baru kita proses. Kita ingin ada esen di dalamnya, ada taste di dalamnya. Nanti ada sisa, nanti bisa dimakan ya. Oke, saya lanjut dengan proses ini. Ini udah dimarinasi dengan kecap inti, jadi nggak perlu disiap apa lagi, udah ya. Kulit udah masuk dia, waktunya udah pas. Nah, tinggal kita akan tunggu botoknya jadi untuk masuk di dalamnya. Nah, nanti ini akan kita gulung. Posisinya, kalau Anda lihat paha ayam tuh begini. Ya, ini kecil, yang gede buka, yang gede dulu digulung, bukan yang kecil. Ini dulu. Nanti biar dia nutup. Bagus sih. Nah, ini setelah di boneless, skinnya ada. Kita tinggal menunggu burn apanya dari ini. Kalau mau dipukul diratain nggak masalah. Ini tujuannya untuk membuat gulungannya rata. Oke, saya akan pakai bantuan benang ya, benang untuk ikat dia. Jadi ini sudah biasa. Saya akan marinasi dulu dengan bumbu mesra ya. Ininya Chef ya? Ya. Oke, saya akan marinasi. Kalau nggak kuat pedas pakai sarung tangan Chef ya? Ya, harus belajar lah kalau masak. Gak apa-apa, ini kan juga apa namanya? Chef? Terapi ya? Ya, terapi. Nah, kalau nggak kuat, Anda pakai spoon aja langsung nggak masalah. Ya. Yang penting ini merata, menutupi semua bagian dalam. Dagingnya saja ya? Dagingnya saja ya? Kulitnya nggak? Nanti luarnya ada. Oke. Setelah setengah matang baru masuk. Dan sisanya ini saya pakai saus kuah. Ya. Oke, nanti saya minta bantuan Chef Ron untuk bikin sausnya. Ini Ditambahkan air? Ya, dimasak dulu, fragrant, pakai Ya. oil, udah itu masuk air. Fragrant, kalau istilah saya fragrant itu baunya harum. Oke, sambil nunggu ya. Oke, untuk kuah, jadi saya tambahkan bawang goreng, beramban. Fried shallot. Beramban ya? Beramban. Kalau Madura berembak. Oke, kita aduk. Nah, ini tulang, jadi ini udah kaldunya udah dapet. Kita cuma pakai bahasa genep. Jadi bisa dilihat di Bali Cook. Ya, Bali Cook channel itu ada bom. Oke, ini saya akan taste ya. Udah mulai nampak dia ya. Oke, untuk botok ati, jadi saya akan cek. Chef Ron bisa bantu dibuka pelan-pelan. Siap. Nah, ini direct fire nih, smoky flavornya ada. Nah, ini udah lihat nih. Nah, ini udah ada. Ini saya akan coba lihat dalamnya. Apakah dia sudah ready to fill? Oke, saya buka. Oh, masih belum. Masih belum. Ya. Udah mulai dia kelihatan panasnya, tapi dikit lagi, mungkin sekitar 5 menit lah.
Ya, jadi ini tadi kuah kaldunya dengan bumbu Bali ya. Bumbu Bali, kemudian bisa ditambahkan bawang goreng merah. Bawang goreng. Bawang goreng merah. Jamban, ya. Kalau teman-teman mau tambahin chicken powder, mushroom powder, vitsin, segala macam, itu pilihan di teman-teman ya. Jadi bebas, bebas. Tapi dari bumbu Bali sendiri ini udah kuat ya sebenarnya rasanya ya. Ya, nggak perlu karena kita ingin kuahnya tuh mild. Karena kita tunjukin adalah B mesrenya, bukan kuahnya. Tapi tetap semuanya harus ada taste. Ya. Jadi kombinasi makanan Bali ada kuah dan ada makanan utamanya seperti itu ya. Oke, chef bisa bantu untuk bikin saus ini untuk pennya itu. Iya, ya. Oke, sausnya apa aja, chef? Sausnya B mesrenya ini. Nah, ini tadi yang saya tumis, ini langsung ditumis. Kasih minyak atau langsung? Kasih minyak, chef. Kasih minyak ya. Oke, minyak. Ya, minyaknya ini minyak bebas ya. Bebas. Minyak kelapa boleh, minyak sayur boleh, atau ada minyak tanah ya. Oke, nggak boleh minyak tanah nanti. Oke, chef, ini masukin, chef. Oke, ini semua ya? Semua. Ya. Nanti saya tambahin. Cawan yang kecil itu ini. Ya, jadi ini terasi atau serenya sudah ditumis ya dengan minyak, istilahnya dimatangkan. Tadi ditambahkan garam nggak di sini, chef? Nggak ya. Jadi hati-hati karena terasinya cukup asin ya, chef. Ya. Ini chef, ini bisa bantu dibersihin dengan cukup dengan air segini aja. Terus dimasukkan ke sana, di sini pennya. Ya. Oke, jadi supaya sayang ya, nggak boleh buang makanan. Aduh, ringan sekali nih. Udah seberat hidupku. Oke, ini ditumis, kemudian ditambahkan air supaya sedikit lebih cair ya, atau juicy bahasa kerennya. Bikin saus. Ya. Nah, kalau dia kental seperti ini, namanya dip. Ya, dip itu kalau dia dicocol begini dia diam. Ini dip namanya. Tapi kalau dia diambil, dituang, dia jatuh kental, itu saus. Ya. Tapi kalau dia lari airnya tuh gitu, nah itu air. Ya. Oke, ini dia. Bubble, kemudian dicium aromanya, jadi semakin lepah, kalau bahasa Balinya lepah, semakin matang sekali dia akan semakin enak ya. Sebenarnya yang buat dia klasik ini atau yang dia buat bisa dibilang makanan lokal Bali ini dari segi apanya, Chef? Untuk menu ini ya, kan kalau dilihat kan ada roletnya, ada istilahnya ada digulungnya. Ini idenya ini karena B mesra tuh di Bali udah tradisional banget. Ya. Kemudian ada yang bilang pelalah, kalau dikurangi terasinya jadi pelalah. Nah ini udah banyak dipakai di warung-warung, di restoran, di hotel, catering. Nah kalau di rumahnya bikin sedikit, bagi yang pecinta terasi lover, nah, ini salah satunya. Cuman hari ini saya berbagi menggunakan daging ayam. Kalau menggunakan daging sapi atau daging babi yang diboil dulu, yang direbus dulu, kemudian disuir-suir, dilepas, sama bumbunya sama. Ya. Jadi kemudian ada tumis lagi, ditumis lagi, balur dengan bumbunya sampai dia menyatu matang. Jadi dia lepas. Jadi pada saat diambil tuh lepas, nggak mengket jadi satu, loose. Nah itu jadi, dan itu daging seperti itu dia bisa tahan sampai 2 hari di luar, nggak apa-apa. Nah itu dulu karena dulu di Bali belum ada kulkas, nggak ada gitu. Jadi bikin apa biar awet, masak dari pagi sampai malam biar awet, atau masak hari ini untuk besoknya. Itu salah satu strateginya. Nah ini saus sudah mulai kelihatan ya, kalau dia bubbling it's okay. Berarti ini ada segi unsur kreativitas dari Chef Komang juga dong, maksudnya dengan digulung seperti ini. Karena tradisional begini kita nggak perlu plek-plek seperti ini ya. Ya, kita perlu angkat makanan tradisional itu bisa ditampilkan secara inovatif ya. Ya. Kita tambahin air ya kan? Iya. Tambah air. Oke, jadi sekitar 60 mili tadi, ditambah lagi 60 mili ya, sekitar 100-120 mililiter air ya. Dengan bumbu 80 gram. Ya, bumbunya 80 gram sisanya. Oke. Tadi saya isi cabai sekitar 6, jadi emang sedikit spicy. Jadi orang Bali itu emang makanannya lebih banyak spicy. Tapi as a chef kita nggak boleh idealis, itu pedasnya harus super pedas, enggak. Ini mengikuti selera. Jadi kebetulan nanti saya punya tamu yang suka pedas, gitu. Jadi saya buat yang sedikit pedas. Jadi biar tamu saya bisa taste ya, biar nggak perlu kasih sambal lagi. Itu kasih sambal nggak? Nah itu bisa ya, bisa enggak. Berarti rasanya ini lebih ke terasi dan cabai merah ya? Ya.
dan emang cabai kecil. Kalau beef mozzarella itu ada yang bumbunya tuh diisi dengan koriander atau ketumbar diisi. Biji atau daun? Yang biji. Biji ya, oke. Ada yang diisi itu. Kalau untuk babi mungkin diisi itu. Kalau untuk ayam, sapi nggak usah. Oh. Karena itu memang ketumbar tuh kan dia bau-bau harum gitu. Ya. Biasanya kalau yang memang terasi lover, udah bau terasinya udah enak dia makan. Oke. Jenisnya juga bebas ya, terasi. Bebas, apa aja boleh. Ya. Cuman kalau untuk candle nut saya kasih Kemiri ya? Kemiri. Ini kalau ibu bapak pakai ayam merah, ya teksturnya dia lebih Keras. Ini diperbanyak. Karena dia mengandung minyak, dia yang membuat lebih lunak. Oke. Terus makanya matangnya juga lebih lama. Oke, Chef, kayaknya itu udah. Yang mana nih sausnya? Nih, botok. Botoknya ya, oke. Ini Biar saya angkat. Saya akan cek. Ya. Ini botoknya ya. Tuh. Jadi dia nggak langsung kena api ya, tapi saya pakai penutup. Ya, kebanyakan apinya dari atas tadi. Mau coba buka saya? Buka satu. Oke. Nggak panas. Wow, ini menarik. Ya. Wow, wow. Ini Ya. udah setengah matang deh. Ya. Lihat panasnya. Kenapa setengah matang? Saya mau chop dia untuk menjadi fillingnya ini. Karena dia kalau terlalu matang dia terlalu keras. Ya. Oke. Yang lainnya oke. Nanti kita buka sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke. Berapa bungkus ya? Dua ya. Oke, memang harus agak sedikit setengah matang Ya, karena dia akan ada proses cooking lagi. supaya juga nggak terlalu keras pada saat digulung nanti ya. Ya. Wow, amazing. Wow. Ini nggak usah pakai pisau, pakai spoon ya. Cukup. Kalau nggak mau pakai jeroan, ox, liver gini nggak masalah. Kalau nggak mau pakai apa sih? Nih jeroan ya. Oh, jeroan ya. Ya. Kalau ditambahin jantung, bagus juga. Namanya apa? Jantung, Ini udah langsung ya. Biasanya di hati pasti ada jantung. jantungnya ya. Nggak masalah. Oke, ini kalau bahasa kerennya pulse. Ini udah dicincang seperti ini cukup. Ini bagi 4 sekarang. Bagi 2 dulu. Udah, itu lagi dibagi 2. Jadi semuanya sama. Oke, itu 2, 3, 4. Oke. Wow. Akan peel Di dalamnya ya. Yang di ujung nggak usah, jadi di sini aja. Oke. Di bawahnya saja saya. Oke, liver sudah masuk. Kemudian kita siapkan benang ya untuk mengikat. Caranya ini digulung. Nanti Chevron bisa bantu. Nah ini Oke. seperti ini. Kemudian gulung, tarik. Yang bagian edge akhirnya itu ada di bawah. Gulung, tekan dikit. Oke. Kemudian gulung pelan. Bagian edge akhirnya itu ada di bawah. Udah. Sekarang cara ngikat. Chef. Oke, cara ngikat, masukkan benang. Kemudian Anda tahu tali lasso kan? Bukan tali lasso. Oke, seperti ini. Matiin aja. Mati. Terus? Udah. Nah, tinggal sekarang ditarik, kencengin. Jangan terlalu kenceng. Udah. Nah, sekarang kita nari. Nah, saya pakai style kanan ya. Ini, udah Chef. Udah ada. Ini tinggal begini, putar 1, 2, tangan gini ikuti kanan saya. Ini udah cara kanan nih, udah masuk begini. Kemudian ini turun, nah ini gini. Nah ini putar 1, 2. Jadi dia ini sudah ada bend ya. Yang ketiganya jempolnya masuk, nih masukin ke sini. Ya. Tik. Nah, cari posisi yang tepat. Kalau mau dibagi 4, bagi 3, ini boleh. Nah, tinggal ditarik, sesuaikan. Nah, ini nah, seperti ini. Nariknya pelan-pelan karena ini memang kalau udah biasa cepet. Ini yang terbaik karena gampang. Tinggal tarik. Udah. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Set. 1,
2, 3. Udah, ini masukin. Kerajinan tangan. Jadi ini harus diingat berapa jumlah benangnya harus diingat. Udah jadi. Yang kedua, sekali lagi ya, ikat kayak tali lasso. Ikat begini, kencengin. Nah, ini tarik. Udah ngunci, tinggal narik 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini udah jadi. Ini nanti setelah half cook, jadi saya akan share di pan panas, giling biar kulitnya dia ada warna, kemudian saya isi dengan bumbu mesra. Setelah itu tinggal di bake sama seperti tadi bikin botok ya. Bisa bantu satu pan lagi? Bisa. Baik, saya akan mulai masak. Ini yang duluan kita masak adalah bagian akhirnya. Bagian akhir biar di seal off. Oke, biarkan, jadi jangan diganggu dia karena dia ada proses caramelize namanya. Jadi biarkan saja. Oke, setelah ini baru kita akan balik ya. 2 sisi aja cukup. Oke, baik, sembari nunggu ini matang, jadi akompanimen yang tadi saya bilang itu ada sayur pakis, kalau bahasa Balinya buku paku, kalau bahasa Inggrisnya fern. Kita pakai ujungnya fern tip, jadi ini ujung-ujungnya kita pakai ya. Ini enak sekali ya, seperti taste-nya mirip-mirip asparagus. Nah, kalau ketemu yang muda begini, ini harus pakai knife ya. Nah, ini masih bisa dipakai. Ini enak nih. Ini fern tip ujungnya. Oke, ini ayam sudah seal off, setengah matang. Saya akan balur dengan bumbu mesra. Jadi dia semacam dioles ya? Dioles ya. Oke. Ini sisa bumbu tadi, bagi 4 aja. Jadi ini dibalur. Perlu minyak, Chef? Nggak perlu? Nggak. Jadi nggak usah ditambahkan minyak ya? Bikinnya udah keluar minyak ya. Baik, ini sudah selesai dibalur. Ini saya akan masukkan ke pan lagi. Jadi saya masukkan ke pan untuk second cook. Ini sudah bisa proses sampai matang, jadi bisa ditutup. Ini kekepnya mana, Chef? Siap ini. Nah, ini namanya kekep untuk nutup. Ini benar-benar dia, kalau bahasa Balinya metunu, kekep. Iya, tadi sebenarnya ada dua metode masak. Yang pertama itu hati ayamnya setelah dibumbui, kemudian dikasih marinasi bumbu-bumbu, kemudian dibungkus, dan itu prosesnya ditambus atau dipanggang tanpa kena api. Jadi dari ayam ini kemudian setelah setengah matang, sekitar 70%, 60-70% matang, itu diisi ke dalam daging paha ayamnya yang sudah dimarinasi juga. Kemudian setelah itu di-sear ya, atau dipanggang seperti ini. Ini udah proses pematangannya ya. Nah, menu ini disajikan dengan sup bening, tetapi sudah ada bumbu Balinya, yaitu ini. Dan langsung tadi ada tulang ayamnya, Chef Komang ya. Tulang ayamnya ini di sini, jadi nggak ada yang terbuang. Kemudian satu komponen menu lagi yang akan disajikan dengan ayam ini, yaitu apa, Chef? Tumis pakis. Ini pakis ya. Pakisnya ini akan kita tumis. Bahannya seperti tumis biasa lah, pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah. Kalau senang pakai terasi boleh, tapi karena itu semuanya udah terasi, jangan diisi. Jadi ini tumis, udah bau, masuk air dikit, sudah jadi. Oke. Jadi simple, Chef ya? Simple. Ya, ada supnya, ada makanan utamanya yaitu dagingnya tadi yang udah kuat sekali rasanya. Kemudian ada sayurnya, wah lengkap sekali nih. Lengkap sekali. Jadi dan ada lontongnya, wah mantap. Jadi satu set. Bali juga punya kayak model-model Asian set menu seperti itu ya. Ada sup, main ingredients-nya, ayamnya, proteinnya, kemudian ada sayurnya dan ada karbonya, lontong. Ya, lanjut, Chef. Oke, bisa dicek ayamnya.
Oke. Ya. Oke, ini udah matang. Tinggal kita rest sebentar sembari menunggu komponen jadi makanan yang lain. Ini nggak apa-apa. Ada di pinggir aja. Udah matang, tinggal dibuka benangnya. Wah, ini udah matang ya? Udah, tinggal biarin aja rest. Wow. Oke, saya akan tumis fern. Fern ya bahasa Inggrisnya ya. Fern. Wow. Chef Ron udah biasa main api. Oke, siap chef. Saya panaskan pan ya. Supnya oke nih chef. Oke, saya akan tumis seperti biasa. Yang dimasukkan awal adalah bawang. Meskipun dia tidak bunyi cus, tidak masalah ya. Kenapa? Karena itu bagi yang pemula itu berbahaya kalau dia sampai meletup ya. Bawangnya aja dulu, cabenya menyusul. Kenapa? Kalau udah masuk cabai akan mulai bersin-bersin ya. Oke, ini udah masuk red chili. Nah, red chili dulu ya. Harus bertahap chef ya? Bertahap. Kira-kira kenapa chef? Satu, tekstur. Kedua, rasa. Oke. Ketiga, safety. Safety itu apa? Safety Chili kalau itu- udah masuk, dia pasti bersin-bersin ya. Oh ya, istilahnya ada aroma kuat yang menyerang hidung. Jadi bersihin. Itu tetap Ya. dipikirkan ya. Ya. Kemudian isi seasoning direct ke pan lebih bagus. Oke, seasoning itu yang saya bilang tadi boleh termasuk garam, juga gula atau chicken powder, penyedap, vicin, apapun yang teman-teman mau pakai. Tips dari Chef Komang Adi langsung di atas pan ya, dalam keadaan panas juga ya. Kecap. Oke, Wow. ini udah ada taste. Wow, langsung ya. Tadi setelah dibersihkan, kemudian dipotong-potong dan masuk. So, air dikit. Ini kayak, jadi kita makan sayur paku. Sayur paku. Ini kira-kira berapa menit untuk sauteing ini, Chef? Kalau dia sih, kalau udah Sayur paku berubah ini. warna aja udah. Berarti dia bisa dibilang semi cooking juga nggak apa-apa ya? Kayak Nah, kalau dia overcook jelek dia. Warnanya Oke, berubah. jadi nggak crispy lagi ya, nggak garing lagi ya? Oke. Dimakan mentah boleh nggak? Bebek jangan. Jangan ya. Jadi nggak boleh makan mentah. Paku dimakan mentah bahaya. Oke, Chef Ron bisa bantu. Siap. Terus kita akan masukkan hot chili. Wow. Hot chili, bawang putih, bawang merah, kemudian cabai besar, kasih seasoning sedikit, kemudian terakhir tambahkan air supaya nggak terlalu gosong bagian bawah, dan nanti jus atau cairan dari sayur ini juga keluar ya. Ya, luar biasa. Diuji dulu. Garamnya udah. Garamnya pas. Ini enak, gampang, cepat, mudah. Ya. Oke, Chef, digoyang, Chef. Iya. Iya. Wow, ini enak sekali. Simple ya, gampang Udah juga. matang, tinggal ditaruh di piring. Ya, sayur paku. Wow. Wow, ini memang menu makan siang lengkap ya. Ada dagingnya, ada lontongnya, kemudian ada sayurnya ya, sayurnya segar. Wow. Penyajian juga penting ya, apalagi untuk keluarga, orang yang kalian cintai, yang kalian presentasikan harus yang terbaik. Wow, luar biasa. Oke, baik sahabat. Ini untuk sayur pakis sudah ready to serve. Jadi saya akan combining dengan siap mesre dengan botok ati. Ya. Oke, presentasinya seperti apa? Sekarang saya akan praktikkan karena semuanya udah ready semua. Oke, kalau dengan sistem tadi dijamin tidak ada tali yang ketinggalan. Ya. Oh, ayam tadi berarti digulung, dimasak, kemudian ini penyajiannya dengan lontong. Bisa ketupat, bisa nasi putih, tapi kalau nasi putih tadi disuggest dipisah kuahnya ya. Karena kita akan mau menyatukan semua berarti ini ya. Jadi dengan metode yang luar biasa unik tadi banyak, terus disajikannya dengan satu piring ya. Ada kuahnya juga. Wow, ini berarti satu piring banyak flavor ya Chef ya? Ya. Satu piring banyak rasa. Ini namanya culture, Balinese culture, budayanya. Ini termasuk inovasi yang bisa dibilang mengupgrade sedikit standar penyajian dari makanan Bali ya, dengan tidak mengurangi, kita pakai bahan lokal, kemudian kita pakai rempah Nusantara, tapi penyajiannya bisa
menarik ya, menarik seperti kita bayar mahal untuk di restoran. Wow, lontong kita potong ya. Dan ini, oh ini versi yang besarnya ya. Ini untuk sharing, chef ya? Ya. Biar kalau misalnya sahabat punyanya piring besar, putih, ya. nggak masalah. Ya, wow ini kalau cukup punya bagus. Piring yang sedikit fancy juga nggak masalah. Ya, sedikit mewah ya. Nah, mewah Ya. ini. Wow. Ingat, ini karena kita akan taruh ayam di atasnya. Ya. Jadi usahakan space pada saat Anda naruh ayam itu bagus ya. Ya. Oke, ayam ini kan kita potong. Ya. Wow, wah, cairannya, juice-nya bagus. Oke, sekarang kita sajikan tadi ayam udah dipotong, kemudian Chef Komang akan coba untuk sajikan ya dengan satu piring banyak komponen rasa ya. Ya memang unik ya, jadi satu piring harus banyak rasa, jadi kita makan tuh nggak bosen ya. Wow, wow, ini enak sekali. Ada lontongnya, ada sayurnya, kemudian toppingnya protein. Wow, ini sih lontong besiap bakso sere. Bisa juga gitu sih namanya, tapi intinya bakso serenya itu menonjol ya rasanya. Sausnya bisa dideketin, Chef. Sausnya Yang tadi dibuat. yang oke. Ya, jadi ini udah jadi karamel ya sausnya, Chef. Gula dan minyaknya udah menyatu bagus ya, warnanya udah pekat dan cukup enak. Oh, itu bisa dirasain enak loh. Ya, wow. Wah, kalau teman-teman lihat dia pakai paha ayam tapi nggak overcook dengan metode yang Chef Komang ajarkan, tetap juicy. Jadi dia nggak kenyal. Itu juga kenapa pilih ini ya, pilih paha ayam tadi ya. Wow, unik ya. Jadi bisa dibilang very internationale standar ya. Wow, luar biasa. Oke, tinggal kasih kuah. Amazing. Ini enak, wow. Benar-benar juicy, full spice dan nggak kecewain. Kalau Anda mau isi taburan sedikit bawang goreng, karena ini juga matching taste-nya. Wow, bawang goreng on top atau di sekelilingnya ya, di atasnya atau di sekelilingnya. Wow, ini dia menu Chef Komang Adil luar biasa. Ya, metode banyak bisa belajar dari cara ini. Ada yang ditambus, ada yang di-grill, ada yang di-sear, ada yang di-reduce tadi, banyak macam-macamnya. Teman-teman bisa semoga dapat inspirasi. Kebetulan ini juga kita persembahkan, kita berdua dari tim kuliner tradisional Indonesia. Nah, apa itu Kita Chef? sampaikan untuk Chef D tanggal 25. Selamat Ulang tahun ICA, Indonesia Chef Associasi. Atau disebut dengan ahli kuliner Indonesia. Ini saya persembahkan, Chef Ron bisa diangkat satu. Jadi kita buat masakan Bali, besiap mesere lan tambusan botok ati. Selamat mempelajari di Bali Cook Channel. Terima kasih banyak. Ya, well done ya. Yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen video saya, tetap berkarya positif yang terbaik. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Masih dengan Chef Komang nanti. Ayam, kuah, bumbu Bali. Rasanya kuat, lembut lontongnya bagus. Kemudian ditambah dengan Renyah ini kan, Chef? ya renyah. Kita makan ayamnya ya, Chef. Kombinasi kuah Bali sama nasi tadi pas, enak. Thank you. Enak, luar biasa nih.